semuanya. Perkenalkan, nama aku Yovanya Helen. Aku Jessica Hansen. Aku Fonili Octavia. Hari ini kita lagi ada di mana? Di Monas. Buka dong payungnya. Hai semuanya. Sekarang kita lagi ada Oh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Yovanya Helen. Aku Jessica Hansen. Dan aku Fonili Octavia. Hari ini kita lagi ada di mana? Ayo tebak, kita ada di mana? Kita ada di Monas. Jadi pada kesempatan kali ini kita tuh bukan ke Monasnya loh, tapi kita ke museum yang ada di dalam Monasnya. Upsi, kalian penasaran gak sih sama kelanjutannya apa? Kalau penasaran, ikutin kita terus ya. Bye. Semuanya. Nah, jadi kita udah ada di dalam Museum Sejarah Nasional dan kalian tahu nggak sih di museum ini tuh ada 6 sisi. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, kalian udah lihat kan ada 6 sisi diorama. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan diorama sisi ke-1. Nah, di dalam diorama sisi ke-1 tuh isinya tuh perjuangan Indonesia dari zaman masih kita jadi orang purba, terus habis itu masa-masa kerajaan. Jadi di sini tuh benar-benar menunjukkan di mana perjuangan rakyat-rakyat Indonesia dalam memperjuangkan dari mereka masih kerajaan sampai mereka bisa menjadi Indonesia yang saat ini. Nah, di diorama-diorama ini ada salah satu diorama yang penting, yaitu Sumpah Palapa. Sumpah Palapa sendiri adalah sumpah yang diikrarkan oleh Mahapati dari Kerajaan Majapahit saat itu, yaitu Gajah Mada. Nah, kalian penasaran nggak sih sama diorama sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima, dan juga sisi keenam? Nah, makanya saksikan terus ya. Halo semuanya, kembali lagi sama aku dan sekarang aku ada di diorama sisi kedua. Nah, di mana di diorama sisi kedua ini lebih membahas tentang perjuangan perang-perang para kerajaan melawan Belanda. Nah, sebenarnya di sini tuh ada banyak banget diorama yang bagus-bagus ya teman-teman. Tapi aku tuh hanya pilih 3 yang menurut aku tuh benar-benar berkesan banget. Yaitu yang pertama ada Perang Diponegoro, di mana perang ini tuh berlangsung dari tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Wah, terus abis itu setelah Perang Diponegoro ternyata kekejaman Belanda tuh nggak berhenti sampai situ. Mereka tuh berlanjut kepada tanam paksa yang terjadi pada tahun 1830. Nah, tanam paksa itu kalian bisa lihat di sini ya. Itu kayak mereka serem banget nggak sih? Sampai berdarah-berdarah gitu. Ih, aku takut banget ngelihatnya. Lalu yang ketiga ada Kebangkitan Nasional, dimana ini tuh benar-benar momen favorit aku, dimana para rakyat Indonesia tuh mulai sadar kalau mereka tuh harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, Kebangkitan Nasional ini sendiri berlangsung pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Oke guys, kalian masih penasaran gak sih sama diorama-diorama selanjutnya? Nah, nanti di diorama-diorama selanjutnya akan dibimbing oleh teman aku, Fonilia Octavia. Dadah, see you. Nah, halo teman-teman udah ngeliat kan diorama sisi 1 di sisi kedua. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang diorama sisi ketiga. Nah, di diorama sisi ketiga ini banyak banget yang menurut aku tuh oke banget karena ini adalah masa-masa dimana menuju kemerdekaan Indonesia nih teman-teman. Tapi di sini aku mau ngambil 4 yang menurut aku paling oke banget dan cocok buat aku ceritain. Yang pertama itu adalah Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda ini diselenggarakan 2 hari teman-teman, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, ini mereka lagi pada rapat nih teman-teman. Nah, lanjut yang kedua ada Romusa. Nah, Romusa ini terjadi pada tahun 1940. Nah, kalian bisa lihat ya guys, di sini dioramanya ini terlihat banget warga Indonesia itu dipaksa kerja oleh tentara Jepang. Kasian banget ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi pada tanggal 16 Agustus 1945 itu naskah proklamasi baru dirancang teman-teman dan ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Lalu besokannya pada tanggal 17 Agustus 1945 itu proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Lalu yang keempat ada pengesahan UUD 1945 dan Pancasila.
Jadi setelah besokannya, setelah proklamasi tanggal 18 Agustus 1945, diadakan rapat untuk pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Dan dari rapat ini juga disahkan bahwa ditunjuk Soekarno menjadi presiden dan juga Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Nah, halo teman-teman. Jadi sekarang aku udah di diorama sisi keempat. Tada! Nah, di sisi keempat ini aku mau ngejelasin tentang 3 diorama yang menarik juga nih teman-teman. Yang pertama, itu adalah saat-saat di mana Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September tahun 1950. Jadi Indonesia masuk ke PBB karena Indonesia sadar ternyata masuk PBB itu penting banget teman-teman, dan itu akan menjadi wadah mereka untuk sangat ke negara-negara yang udah merdeka duluan. Nah, yang kedua adalah Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober 1965. Jadi, pada tanggal 1965, G30 SPKI melancarkan peperangan dan juga pengkhianatan dalam misi membunuh pemimpin TNI Angkatan Darat. Nah, tapi keberhasilan ABRI dan rakyat yang berjiwa Pancasila berhasil menggagalkan upaya G30 SPKI. Dan pada tanggal 4 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto memimpin pengangkatan jenazah para pahlawan dari sumur di Lubang Buaya. Ini teman-teman fotonya. Nah, yang ketiga ada pembebasan Irian Jaya pada tanggal 1963. Jadi setelah Komando Mandala melancarkan operasi militer, Belanda terpaksa menyerahkan Irian Jaya kepada PBB. Lalu pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara penyerahan Irian Jaya kepada Indonesia yang diwakili oleh Sudarjo Condro Negoro di Jayapura. Nah, kita lanjut ke sisi ke-6 dan sisi ke-5 akan dipandu oleh teman saya yaitu Limpanya Helen. Balik lagi sama aku Limpa Helen, dan di sini saya akan menjelaskan diorama sisi ke-5 dan sisi ke-6. Nah, di diorama sisi ke-5 ini kita ada konferensi tingkat tinggi ke-10 negara-negara non-blok pada tahun 1992. KTT ke-10 diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 1 sampai tanggal 6 September 1992. Dan di sini Presiden Soeharto berpidato untuk membuka konferensi tersebut, menegaskan perlunya suatu tata internasional berdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan berkelanjutan. Lalu peristiwa yang kedua, di sini kita ada integrasi Timur-Timur pada tahun 1976. Keputusan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Timur-Timur 31 Mei 1976 di Dili, yang pada hakikatnya merupakan perwujudan kehendakan rakyat sebagai mana tertuang dalam proklamasi integritas Timur-Timur 30 November 1975 di Balilo, mendesak pemerintah RI agar dalam waktu sesingkat-singkatnya menerima dan mengesankan integritas si rakyat wilayah Timur-Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kita akan lanjut ke diorama sisi ke-6. Oke, sekarang saya sudah berada di diorama sisi ke-6. Nah, di diorama sisi ke-6 ini kita ada satu peristiwa, yaitu ahli teknologi pada tahun 1995. Pada tanggal 10 Agustus 1995, kita berhasil uji coba terbang perdana N250 produksi industri pesawat terbang Nusantara di Bandung. Karena uji terbang itu berhasil, ditetapkannya tanggal 10 Agustus 1995 ini menjadi Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Sekian dari saya dan sekian dari kami. Nah guys, dari Museum Sejarah Nasional nih aku belajar banyak banget nih, karena museumnya lengkap banget ya teman-teman ya. Dari zaman megalitikum sampai Pak Habibie uji coba pesawat tuh ada guys, dari awal sampai akhir tuh lengkap. Jadi aku rekomendasi banget kalau untuk datang ke sini. Gitu. Lanjut.
buat kalian yang pengen tahu gitu kayak isi di Monas tuh apa aja sih, sejarahnya apa aja sih, dan menurut kita bertiga tuh ini worth it sih karena kayak lengkap banget. Kalian harus kesini wajib walaupun panas, tapi kayak bagus deh, bagus sumpah, nggak bohong. Kayak lu dari awal terus kayak sejarah-sejarahnya tuh lengkap gitu kan, terus ada kayak rangkuman-rangkumannya, kalian bisa baca dan kalian bisa lihat apa yang di dalamnya itu apa namanya? Dioramanya, benar. Oke, lanjut ya. Dan aku pengen banget kalian dan kita sebagai generasi muda, sebagai pelajar untuk mulai belajar menghargai Indonesia. Kalian kan dari video kita kan kalian udah bisa lihat kan Indonesia tuh berjuang banget dari nol, dari masih kerajaan-kerajaan sampai pas dijajah Belanda, dijajah Jepang, dan sampai ketika mereka sudah merdeka pun banyak banget halangannya, dan sampai saat ini kita udah bisa menikmati enaknya Indonesia, enaknya kemerdekaan Indonesia. Dan aku pengen banget kalian terus ada semangat nasionalisme di dalam diri kalian. Dan sekian dari kami. Kan